Bagaimana amalan itu cirinya diterima oleh Allah? Satu, kita ambil contoh salat. Kedua, kemudian zakat. Ya, ketiga kemudian puasa, keempatnya haji dan umrah. Secara umum, satu, ciri amalan diterima itu yang pertama, jika manfaat-manfaat dari amal itu bisa nampak dalam kehidupan. Manfaat-manfaat atau fungsi dari amal yang dikerjakan itu nampak dalam kehidupan. Tahan. Saya beri contoh misal. Maaf teman-teman, saya berikan kaidah umum dulu ya, kaidah umum. Itu semua ibadah itu kan bukan hampa makna. Semua ibadah itu punya fungsi, punya tujuan, punya manfaat. Ya, misal, salat itu telah kita uraikan di awal bahasan kita, punya 5 manfaat. Orang salat itu pasti mendapatkan 5 manfaat ini. Jadi kalau orang salat tidak mendapatkan 5 ini, atau 1 di antara 5, berarti salatnya ada yang tidak tepat. Minimal 1 di antara 5 mesti dapat. Jadi kalau yang 5 ini apalagi berkumpul dalam diri kita, ini menunjukkan 100% salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 di antara 5, alhamdulillah, ada penerimaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang bahaya itu kalau 1 pun dari 5 itu nggak ada yang dapat, maka ada yang salah dalam salatnya. Ini menandakan belum diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh yang pertama, misalnya Quran surah ke-29 ayat ke-45. Anda hafal salat, Anda hafal ayatnya insyaallah. Innas salata tanha 'anil fahsya. Sungguh salat yang benar itu, demikian cara menerjemahkannya. Sungguh salat yang benar itu saat ditunaikan, maka dampaknya akan mencegah pelakunya dari 2 sumber keburukan. Jadi sifat dan sikap buruk itu hanya 2 sumbernya. Kalau bukan fahsya itu mungkar. Fahsya itu keburukan yang datang lewat syahwat. Maaf ya, pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata jorok, gambar-gambar yang seperti itu fahsya namanya. Jadi kalau Anda sholat, Anda masih menikmati kata-kata yang kotor, tontonan-tontonan, gosip-gosip yang tidak jelas, gambar-gambar yang erotis, itu fahsya namanya. Jadi kalau orang nggak sholat, kata-katanya kotor, dia nggak sholat. Tapi kalau Anda sholat, tontonannya, ucapannya, pendengarannya menjurus kepada fahsya, ada yang salah dalam sholatnya. Ada yang salah. LGBT, yuk saya ajak Anda sadar lah, yuk, ayo sadar kembali. Kita doakan, kita bantu jadi manusia yang baik. Ya, jadi manusia yang baik, kita dorong jadi baik. Sayang itu artinya memberikan perhatian supaya sama-sama punya level kebaikan. Jadi kalau merasa kurang baik, jangan dipertahankan keburukan itu. Maaf ya, cuman setan yang mempertahankan keburukan. Karena beda manusia dengan setan salah, nggak kenal benar. Karena itu setan salah, nggak mau tobat. Kalau manusia itu salah dan tobat. Jadi kalau ada manusia salah nggak mau tobat, patut dipertanyakan dia manusia apa bukan? Itu rumusnya. Adam itu manusia salah, turun kalimat tobat. Quran surah 2 ayat 37. Tobat. Diucapkan kalimat tobat. Quran surah 7 ayat 23. Begitu diucapkan diterima tobatnya. Fatalaqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaihi. Apa kalimatnya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Begitu diucapkan diterima taubat. Setan salah, diberi kesempatan taubat. Quran surah 7 ayat ke-12 kata Allah, "Ma mana'aka alla tasjuda idza amartuk." Hei kamu setan, kamu salah, saya perintahkan kamu sujud, kenapa nggak mau sujud? Itu kan perintah saya. Itu kalimat kesempatan taubat nggak diambil. Apa jawabannya? Ana khairum minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih hebat daripada Adam. Saya diciptakan dari api, dia dari tanah. Enggak level. Dari api harus sujud kepada yang tanah. Marah Allah. Allah fakhruj. Keluar kamu. Keluar. Nah, jadi setan itu diminta taubat, diajak baik, nggak mau. Kalau manusia itu beda, diajak baik jadi baik. Ya, jadi kalau Anda misalnya mendapati keluarga, teman, kawan, kemudian dia salah, diajak untuk jadi baik, nggak mau, itu tandanya bukan. Tandanya dia sedang dipengaruhi oleh setan. Bukan tandanya dia setan. Ibu punya suami, diajak baik, papa jadi baik dong pak. Mama ini ngajarin papa, setan. Bukan. Ada pengaruh di situ. Jelas ya? Balik sini. Jadi orang salat itu pasti menjauh dari perbuatan fahsya, mungkar, keburukan yang diingkari oleh hati kita. Sumbernya nafsu perut dengan akal. Nafsu perut itu maaf, materi, mencuri, nafsu perut tuh, korupsi, kolusi, menipu. Nggak ada orang salat nipu, mustahil. Ini yang paling aneh, orang salat dia ikut salat baru takbir keluar mencuri.
Wudu, habis wudunya apa? Akhi, apa kabar? Dipakai juga. Sholat takbir, begitu takbir khusyuk kelihatan. Rakaat pertama mundur, tas orang diambil. Ada yang mundur, kotak infak di bawah. Ada yang salah, mustahil. Orang sholat itu kalau habis sholat dia ingat Allah. Kalau orang ingat Allah mustahil bermaksiat. Quran surah 4 ayat 103. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullah. Kalau sholat kamu selesai, kamu akan ingat Allah. Jadi kalau orang ingat Allah nggak akan maksiat. Anda selesai sholat, pergi ke kantor, ya di musola, pulang, ba'da sholat, kembali ke pekerjaan. Maka saat bekerja nggak mungkin maksiat, nggak mungkin, mustahil. Nggak ada tangan mudah menggerakkan, angka bertambah, tanda tangan kwitansi dinambah, cek kosong, diisi nggak benar, broker macam-macam, itu mustahil orang sholat demikian, mustahil. Datang duduk, datang orang, Pak, ini Pak, tanda tangan, mudah aja nggak ada, dia akan lihat, Allah salah ini, maaf mas saya malu dengan Allah, kenapa? Tangan saya ini baru dipakai tahiyat, masa kemudian digunakan maksiat? Jari saya jadi tahiyat, gak akan dipakai untuk maksiat, silahkan ambil. Begitu Anda katakan, diceritakan pahala oleh Allah, pahala. Dan ingat ya, pahala itu bukan cuma lahir dalam perintah, tapi larangan. Ketika Anda dikerjakan itu dapat pahala, segera berdoa, ya Allah, mohon pertahankan keluarga saya dari perbuatan maksiat, jauhkan dari godaan setan. Jelas ya? Kembalikan. Nah ini cirinya, jadi fahsya mungkar hilang. Nah, jadi kalau selama ini Anda ibadah, ciri itu tidak ada yang salah. Zakat, saya cepat. Zakat itu ciri penerimaannya jika ada perasaan dalam hati kita sudah tidak loba lagi dengan harta. Ya, tidak loba dengan harta. Suka senang berbagi, lebih tepat guna, lebih proporsional, lebih punya visi. Allah kasih saya kebutuhan, ya Allah terima kasih sebulan 50 juta. Ternyata kebutuhan saya cuma 30 juta. Dievaluasi. Berarti yang 20 juta itu bekal saya ke surga. Maka turunlah Quran surah ke-28 ayat 77, paling kiri sebelah bawah. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah, "Hei, fulan, saya titipkan harta buat ngejar ke surga karena amalan kamu itu nggak sama dengan dia. Dia itu kelihatannya sedikit tapi malamnya bisa tahajud, siangnya bisa puasa, baca Quran sudah banyak, hafal Quran di dalam jiwanya, dalam kepalanya. Kamu ini saya berikan harta lebih karena tahajud gak bangun-bangun. Baca Quran belum mampu. Hafal Quran pun di luar kepala, masih di luar, belum masuk. Saya berikan tambahan harta supaya nyusul amalan dia, diberikanlah harta berlimpah. Masuk, dipakai. Makanya ketika kalimat itu turun, kalimat Qurannya wabtaghi fima atakallahu daral akhirat, cari negeri akhirat dengan harta itu. Sedekah, infak. Makanya orang-orang yang telah lulus ujian dengan harta itu, jadi orientasi mengejar peningkatan omsetnya itu dari akhirat, Bu, Pak. Betul, bagaimana bisa zakat kalau nggak ada uangnya? Bagaimana bisa bersedekah kalau nggak ada uangnya? Setiap kita punya peluang, teman-teman. Kalau bisa ya, punya visi. Saya juga berusaha sama, walaupun cuma 3.000 misalnya. Berusaha jadi uang, tambahan 3.000 supaya bisa infak. Bagi, 3.000 bagi dalam sebulan. Sehari 100, saya nggak apa-apa. Sehari 100. Dan ikhlas tuh nggak usah pamer sama orang. Mau ngasih ke kotak infak, cuma 100, nggak apa-apa, ikhlas, nggak usah pamer. Ya begitu dimasukin dalam Jumatan misalnya kan, bagaimana caranya supaya tidak terdengar oleh orang lain, ikhlas, lega, masuk, nggak apa-apa, Allah nggak akan lihat kok nilainya, berdasar keikhlasannya, diberikan apa yang mungkin orang lain tidak dapatkan itu, jelas ya. Teruskan kemudian, maaf, puasa cirinya peningkatan takwa, la'allakum tattaqun, itu sudah saya jelaskan. Kemudian haji dan umrah cirinya, ini yang sudah haji, maaf sekali. Kalau sudah haji berarti insya Allah ahli surga. Ya, kalau syarat-syarat diterimanya ibadah itu nampak dalam diri kita. Apa syaratnya itu? Disebut dengan birrun namanya. Birrun itu sifat baik yang muncul setelah yang jeleknya hilang. Makanya Anda dalam haji dan umrah, terutama haji, kan itu menghilangkan sifat buruk. Coba Bu, Ibu kan kalau haji, apa amalan pertama yang dikerjakan dalam haji? Wukuf kan? Wukuf di Arafah. Kenapa disebut Arafah? Mengenal kekurangan-kekurangan diri untuk mengenal Allah. Makanya sebelum berangkat haji itu, nih yang mau haji nanti ya, kan kami tiap tahun buka nanti pendidikan untuk manasik, bebas terbuka untuk siapapun. Jadi diantara caranya begini, sebelum berangkat catat dulu kekurangan kita, tuliskan. Lihat di cermin, kurang apa? Tanya suami, tanya istri, tanya anak, tanya tetangga, saya kurang apa? Papa, mama ini merasa tidak sempurna. Memang, misalnya. Bapak tolong dong Pak, jangan bercanda, sampaikan kekurangannya gitu kan. Ya sudah, ayo mama tulis nomor 1, tulis, gak apa-apa. Nomor 2, nomor 3,
mama nomor 1 hapus aja, itu sudah nggak jadi. 2 nih kan, terus kan 3 bisa tuliskan tuh, 4 terus diurut sampai selesai. Bisa contoh kan ya, karena mama sudah berubah yang itu, nggak apa-apa, itu tinggalkan aja, mama masuk ke yang selanjutnya, tulis itu 1 terus sampai habis. Nah begitu sudah selesai, datangi anak, begitu datangi tetangga, tanya. Begitu berangkat kemudian haji, datang ke Arafah, antum wukuf itu diam berkontemplasi, diam renungkan, ya Allah saya salah, terjebak ya Allah, minta ampun. Datang ke Muzdalifah itu dikata izdalafa, sesuatu yang membuat terpeleset. Ya datang ke Muzdalifah, ini yang menyebabkan saya sering terpeleset. Apa itu? 3 faktor. 1 diri saya sendiri, Aqabah. Yang kedua lingkungan sekitaran yang dekat, disebut dengan wusta. Yang ketiga yang jauh, ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kadang-kadang maaf, perbuatan buruk itu bukan karena orang lain, karena diri sendiri nggak bisa nahan nafsu. Teman lewat nggak negor kita marah, bukan karena dia nggak negornya, karena Anda tidak bisa menahan amarah Anda. Kalau Anda bisa tahan, enak, husnudzon, oh mungkin dia sedang buru-buru atau mungkin sedang sakit gigi ya, besok dia lewat kita sapa, dia nggak nyapa kita sapa, Jeng apa kabar, iya maaf kemarin saya nggak nyapa, saya sedang buru-buru, aduh mohon maaf ya. Nah nggak apa-apa, tapi saya takut nanti disebut nggak sopan. Nggak apa-apa, biasa aja. Aduh kau baik amat, si amat aja nggak baik gitu misalnya. Nah, jadi enak gitu, ada hubungan yang nyaman, jalan lihat lagi ya. Ada faktornya itu dirinya bagus, cuma lingkaran sekitaran nggak bagus. Bapak bagus, istri kurang pengertian, repot. Papa kan bupati, Pak, membayangkan, kebayang enggak mah. Coba lihat tuh, camat aja Pak Si Hasan mobilnya udah Alphard, masa papa yang bupati masih Innova? Terus keluar kalimat itu tiap hari tuh, keluar. Apalagi yang istri camat tadi sering posting di Alphard, gitu kan. Keluar besok ya sudah terpaksa beli lagi gitu kan Alphard dengan merek yang baru, keluar. Pekan depannya KPK datang. Lihat, kadang lingkungan sekitar ada Pak, bayangkan karir suami habis karena pengaruh pasangan, atau istri yang baik punya suami yang kurang bagus. Kan ada orang yang sudah berhasil ya, from $1 to $1 billion company, modal $1 dia menghasilkan jutaan dolar untung, cuman karirnya hancur gara-gara pasangan hidup. Sama istri bagus, berhijab bagus, indah, punya pasangan kurang baik. Mama, papa ada family gathering, nanti kita akan bersama mereka, tolong mama copot dulu ya jilbabnya, nggak ada yang berjilbab mah, nggak enak sama yang lain. Tuh apa? Katakan dengan yang lembut, Pak, pekerjaan itu sudah diatur, ajal kita juga kurang jelas, Pak, mungkin di pertengahan kita wafat. Ini kerudung sudah dipakai 30 tahun, amanat mama almarhumah. Aku takut kalau ini dilepas kemudian wafat, bagaimana pertanggungjawabannya? Gak apa-apa, lebih baik kita kehilangan pekerjaan daripada kehilangan surga dan berpisah di akhirat nanti. Wah, catat. Itu indah. Daripada lu bapak-bapak marah, apa? Nggak sih? Atau ulah, maaf, istri baik, suami baik, diri baik, cuman orang-orang jauh yang baru dikenal memberikan pengaruh yang tidak baik. Pindah tugas. Begitu pindah tugas ketemu orang-orang gak baik, baru datang sudah dibawa ke arah pencolongan, pencurian, pemalingan dan sebagainya. Itu yang membuat tidak baik. Nyampe ke sana lempar, begitu nyampe Aqabah, Bismillahirrahmanirrahim, lontar. Wusta, lontar. Ula, lontar. Begitu dilontar hilang. Pulang ke tanah air jadi baik. Ya mabrur, baik. Yang merubah yang jelek disebut dengan birun, jeleknya hilang, baiknya muncul. Maaf, marah hilang, sabar muncul. Sombong hilang, tawadhu muncul. Muncul yang baik. Hilang yang jeleknya, birun. Melekat dalam diri. Kalau melekat pada diri seseorang disebut mabrur namanya. Mabrur. Maka muncul istilah haji mabrur. Haji mabrur itu bukan haji yang diterima, tapi haji yang bisa merubah perilaku orang itu dari buruk menjadi baik. Makanya orang Arab menyebut haji sifatnya dari kalimat Nabi, haji mabrur. Lekatkan mabrurnya, maksudnya begini, Pak Haji, bukan gelar, karena tidak ada ibadah yang melahirkan gelar. Apa ada kemudian Bapak Hasan sholat, kemudian misalnya infak, misalnya haji, lalu dapat gelar SHI, sholat, haji, infak, kan nggak ada. Saya belum pernah dengar ada orang sholat sebelum Bapak sholat, Ustadz sholat, ada hidayat, nggak ada. Silakan cek, nggak ada, biasa saja.
Haji pun bukan gelar, haji itu pengingat dari kalimat hajjul mabrur laisa lahul jazaa illal jannah. Haji yang bisa merubah seseorang jadi baik, nggak ada pahala padanya kecuali surga. Maka ketika dia selesai haji, orang Arab mengatakan pada orang yang kadang-kadang kurang komitmen, baru datang ke imigrasi sudah marah-marah, mana koper saya nih, karena ini dasar Arab, dasar ontak, dasar begini, keluar kalimat yang gak bagus. Kata orang Arab, iya, kata orang Arab, Pak Haji, maksudnya Bapak sudah haji. Jangan keluar lagi kalimat itu, jangan gadaikan surga dengan maksiat yang kemudian tidak seharusnya muncul.